Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, sholawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya lancar, melimpah ruah dan berkah. Seluruh hutang-hutangnya dibantu dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hajatnya, cita-citanya dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat YouTube channel Zikir HZ rahimakumullah, sangat masyhur di kalangan para ulama bahwa waktu mustajab di hari Jumat adalah waktu asar hingga terbenam matahari, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Jumat terdapat waktu yang jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu tersebut, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Carilah waktu tersebut di akhir waktu setelah sholat asar. Maka sejak dahulu para alim ulama salafus sholih telah memanfaatkan waktu mustajab ini untuk memperbanyak berdoa dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu diriwayatkan habis asar, yakni habis sholat asar hingga terbenam matahari, beliau tidak berbicara dengan siapapun karena sibuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Imam Qaus bin Kaisan, jika selesai sholat asar di hari Jumat, beliau akan menghadap kiblat dan tidak berbicara dengan siapapun hingga terbenamnya matahari untuk memfokuskan diri bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sedang berada di hari Jumat saat menjelang matahari terbenam, beliau memperbanyak berdoa, mengaturkan hajat-hajat beliau. Nah, kita pun bisa meneladani beliau-beliau ini jika tak mampu seperti Sayyidatina Fatimah atau Sayyidina Sa'id bin Zubair dan Imam Taus bin Kaisan yang sejak habis sholat asar hingga matahari terbenam terus-menerus bermunajat, maka kita teladani saja Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah yang memperbanyak berdoa saat menjelang matahari terbenam di hari Jumat. Amalan utama pada waktu mustajab ini adalah memperbanyak berdoa. Namun sebelum berdoa, alangkah baiknya kalau kita lakukan terlebih dahulu satu atau dua amalan terbaik yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 15 menit sebelum terbenam matahari di hari Jumat. Kita amalkan satu atau dua amalan terbaik yang dianjurkan Rasulullah. Setelah itu kita berdoa mengaturkan hajat kita masing-masing. Berikut 7 amalan paling dahsyat yang bisa kita lakukan sebelum berdoa di waktu asar hari Jumat. Pertama, membaca tasbih subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali. Ini adalah amalan penghapus jutaan dosa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Beliau bersabda, barang siapa dalam satu hari membaca 100 kali subhanallahi wa bihamdih, maka diampuni dosa-dosanya meskipun banyaknya ada sebanyak buih di lautan. Yang kedua, membaca istighfar 70 kali. Boleh istighfar pendek seperti Astaghfirullahalazim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki yang datang kepada beliau untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah pun bersabda, minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah dalam satu hari sebanyak 70 kali sebelum terbenam matahari, maka diampuni dosamu selama 70 tahun. Yang ketiga, membaca tahlil la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang setiap hari mengamalkan membaca sebanyak 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan wajah yang bercahaya seperti bulan purnama. Yang keempat, membaca sholawat 80 kali dengan redaksi sebagai berikut: Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, siapa saja yang membaca sholawat kepadaku pada setiap hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Yang kelima, membaca sholawat 40 kali dengan redaksi sholawat apapun yang kita hafal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita membaca sholawat 40 kali agar dosa-dosa kita diampuni Allah. Beliau pernah bersabda, yang artinya siapa saja yang setiap hari Jumat membaca sholawat kepadaku sebanyak 40 kali, maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya. Yang keenam, membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan habis asar sebelum terbenam matahari. Adalah kesempatan terakhir untuk membacanya. Beliau pernah bersabda, siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat maka akan mendapatkan pancaran cahaya yang menerangi hatinya hingga hari Jumat berikutnya. Yang ketujuh, amalan paling dahsyat pada hari Jumat adalah membaca surat Yasin, sebagaimana sabda Rasulullah, yang artinya siapa saja yang membaca surat Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridho Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Demikianlah para sahabat 7 amalan dahsyat yang bisa kita lakukan pada waktu asar hari Jumat. Setelah mengamalkan salah satunya sesuai dengan kesanggupan kita, lalu kita berdoa kepada Allah sesuai hajat kita masing-masing. Doanya boleh pakai bahasa Indonesia agar isinya sesuai dengan hajat kita. Jangan lupa mengawali doa dengan bacaan bismillah, alhamdulillah, dan sholawat. Baru kita haturkan doa kita, dan setelah selesai tutuplah doa dengan bacaan sholawat. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.